Assalamualaikum sahabat ruang fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu hutan mengerang, petir membelah langit, dan seorang gadis miskin bernama Rani berlari menembus kabut. Di hadapannya, seekor harimau putih tergeletak, kakinya berlumur darah, matanya memohon. Rani nekat merobek kain lusuh, membalut luka, sementara bisik-bisik kampung menuduhnya gila dan bersekutu gelap. Tiba-tiba, auman menggetarkan bumi. Dari balik rimbun, tanda-tanda kuno muncul di batu berlumut, seolah hutan memilih Rani. Tapi mengapa setelah itu, rumah reyotnya dilempari, dan rahasia besar mulai terbuka satu persatu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu langit di desa Waringin Jati menggantung berat. Awan hitam seperti mengubur harapan. Kilat menyambar ujung pepohonan. Hujan turun perlahan, namun udara dingin menggigit kulit siapapun yang ada di luar rumah. Di tengah derasnya malam, seorang gadis remaja berlari menembus semak belukar. Namanya Rani. Usianya baru 18 tahun. Tubuhnya kurus. Wajahnya cantik alami meski dipenuhi debu dan luka gores. Bajunya compang-camping, rambutnya kusut basah oleh hujan dan keringat. Di punggungnya tergantung karung goni berisi daun kering dan akar-akaran yang ia pungut dari hutan. Sejak kematian ibunya 5 tahun lalu, Rani hidup sendirian. Ayahnya hilang entah kemana. Rumah kecilnya di pinggir desa hampir roboh. Tidak ada lampu, tidak ada kasur empuk. Hanya tikar usang dan tungku tua. Ia bertahan hidup dari menjual hasil hutan. Daun jati, akar ilalang, kulit kayu yang bisa dijadikan obat. Warga desa menuduhnya aneh. Karena Rani sering berbicara sendiri. Sering terlihat menatap pohon-pohon seolah mereka hidup dan menyapanya. Seorang ibu pernah berkata, Rani itu sudah tak waras. Dia bicara dengan angin. Lihat saja nanti, dia akan membawa petaka. Sejak itu, ia diberi julukan Rani Gila. Tapi malam itu, ketika hujan mengguyur bumi dan guntur menggelegar seperti murka, Rani melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di bawah pohon beringin besar yang menjulang di tengah hutan terlarang, seekor harimau putih tergeletak. Tubuhnya besar, bulunya basah, kakinya berdarah. Nafasnya terengah. Rani terpaku. Harimau itu bukan harimau biasa. Ukurannya hampir 2 kali harimau normal. Matanya biru tajam, namun tak ada kebuasan. Justru ada permohonan. Luka menganga di kakinya, darah mengalir di antara akar-akar tua yang mencengkeram tanah. Dengan gemetar, Rani maju 1 langkah. Harimau itu hanya menoleh pelan. Tidak mengaum, tidak menyerang. Hanya menatapnya, seolah berkata, "Tolong." Rani membuka karung goni, merogoh kain usang, dan menyalakan api kecil dari batu api yang selalu ia bawa. Dengan daun jati yang ia bakar perlahan dan akar pinang yang ia kunyah, ia membuat ramuan darurat. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. "Tenang ya, aku gak akan nyakitin kamu," bisik Rani lirih. Ia balut luka itu. Ia bersihkan darah. Harimau itu mengerang pelan, namun tak menyerang. Ia hanya menutup matanya, seolah pasrah pada takdir. Ketika pagi menjelang dan hujan mereda, Rani masih duduk di samping harimau itu. Angin berembus lembut. Daun-daun bergoyang pelan seperti berdoa diam-diam. Di balik semak, sepasang mata mengintai. Seorang warga desa yang sedang mencari kayu, melihat adegan itu. Ia berlari kembali ke kampung dengan napas memburu. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Rani menolong harimau putih di hutan terlarang. Dia sudah benar-benar gila. Dia pasti dirasuki penunggu hutan. Orang-orang berkumpul di depan rumah reyot Rani. Mereka mencaci, mengusir, menyiram air comberan. Tapi Rani hanya diam. Matanya memandang jauh ke arah hutan. Dan di kejauhan, auman panjang terdengar lagi dari hutan terlarang. Auman dari dalam hutan terlarang bukan sekadar suara binatang. Itu adalah panggilan, getaran yang menghantam dada dan menusuk ke dasar hati siapapun yang mendengarnya. Rani duduk diam di ambang rumah reyotnya. Rambutnya masih basah, mata sembab karena semalaman tak tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih tertinggal di tengah hutan.
Di tempat ia bertemu makhluk yang mengubah hidupnya dalam semalam. Sementara itu, desa sudah gaduh sejak fajar. Kabar bahwa Rani menolong harimau putih di hutan Waringin menyebar secepat angin. Warga berkumpul di balai desa. Suara berbisik-bisik, nada takut, tapi juga amarah, menyatu. Harimau putih itu penjaga hutan. Hanya muncul saat ada bahaya besar, kata Pak Karmin, tetua desa yang paling tua dan paling ditakuti. Kalau Rani menyentuhnya, itu bisa membawa sial ke kampung ini, seru yang lain. Tanpa menunggu lama, rombongan warga membawa obor dan kayu ke rumah Rani. Mereka mengetuk keras pintu kayunya yang rapuh. "Rani, keluar kau!" teriak seorang lelaki gemuk dengan topi hitam dan bau arak. "Kami tahu kau sudah tak waras. Kau bawa bencana buat kampung ini." Rani membuka pintu perlahan. Wajahnya tenang, namun suaranya serak. "Aku hanya menolong makhluk yang terluka." "Apa kau tahu itu harimau putih penjaga hutan? Dia bukan hewan biasa," bentak seorang perempuan dengan kain kepala lebar. "Apa kau ingin seluruh desa ditimpa kutuk?" "Aku tak berniat apa-apa," Rani menjawab lirih. "Dia butuh pertolongan. Sama seperti aku dulu saat ibu meninggal dan semua orang meninggalkanku." Ucapannya membuat suasana hening sesaat. Tapi tidak lama. Lelaki gemuk itu meludah ke tanah dan mendekat. "Kau perempuan gila. Kalau tidak pindah dari kampung ini, kami yang akan pindahkan kau ke tanah." Rani menunduk. Ia tahu perlawanan hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Setelah kerumunan bubar, ia masuk rumah dan mengunci pintu dengan seutas tali dari bambu. Malam pun datang dengan cepat. Langit pekat tanpa bulan. Angin mendesir di sela-sela bambu dinding rumahnya. Lalu, terdengar suara dari luar. Suara langkah berat yang diseret. Pelan. Dalam. Penuh tekanan. Rani membuka celah dinding dan melihat sosok itu. Harimau putih. Kembali. Luka di kakinya masih basah. Tapi matanya menyala lembut. Ia berdiri diam beberapa meter dari rumah. Tidak mengaum. Tidak mendekat. Hanya menunggu. Rani keluar tanpa suara. Langkahnya ringan, seolah tanah tak ingin mengkhianati niatnya. Ia mendekat. Tangannya terulur. Harimau itu membungkuk, seperti menghormati. Tiba-tiba, bumi di sekitar mereka bergetar halus. Akar-akar pohon di tepi hutan bergerak pelan, merambat seperti hidup. Daun-daun berguguran meski tak ada angin. Udara berubah dingin. Rani menatap sekeliling. Di bawah kakinya, batu berlumut dengan guratan aneh tampak bersinar samar. Seperti huruf tua. Seperti mantra. Dan di kepalanya, muncul suara. Bukan suara manusia. Bukan pula suara binatang. Tapi bisikan. "Engkau dipilih. Engkau yang terakhir." Rani mundur satu langkah. Harimau itu mendekat, menempelkan dahinya ke lengan Rani. Sekilas, ingatan masa kecil melintas. Ibunya, duduk di tikar, meracik akar dan daun sambil berkata, "Nak, jika suatu hari kau dengar suara yang bukan dari dunia ini, jangan takut. Kau hanya mewarisi darah yang sudah terlupakan." Rani terhenyak. Ia menatap harimau itu lagi. Tiba-tiba ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Ini bukan hanya pertolongan. Tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, warga dikejutkan oleh jejak-jejak cakar harimau yang besar melingkari rumah Rani. Tak ada yang berani mendekat. Tapi mereka melihat Rani berjalan ke arah hutan. Sendirian. Tanpa rasa takut. Pak Karmin berdiri mematung di tengah jalan. Ia menatap Rani dengan mata tajam, tapi juga takut. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Jangan-jangan gadis itu pewaris. Jangan-jangan dia benar-benar dipilih. Hari-hari berikutnya, Rani tak terlihat di desa. Ia menetap di dalam hutan. Tapi setiap malam, terdengar auman panjang dari kejauhan. Auman yang tidak lagi menakutkan, tapi menggetarkan jiwa. Dan satu malam, satu anak kecil dari desa yang tersesat di hutan kembali dengan membawa cerita. Ada perempuan cantik duduk di bawah pohon besar. Di sampingnya, harimau putih yang sangat besar. Tapi dia tidak menyerang. Dia menjaganya. Desa pun terpecah. Sebagian mulai takut, sebagian lagi penasaran. Tapi satu hal yang pasti, hutan itu tak lagi sama.
Dan Rani bukan lagi sekadar gadis miskin yang dianggap gila. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Malam ketiga sejak Rani memasuki hutan, langit terasa lebih rendah dari biasanya. Kabut turun lebih cepat, menutupi jalan setapak dengan selimut putih yang menyembunyikan segala jejak. Di balik pohon-pohon jati dan akar-akar tua yang menjalar, suara alam berdengung lirih. Seolah hutan sedang berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa terpilih. Di sebuah lereng kecil tak jauh dari batu besar yang dilukisi lumut dan gurat purba, Rani duduk bersila. Harimau putih itu, ia mulai menyebutnya dengan nama Senja, karena pertama kali mereka bertemu saat cahaya dunia nyaris padam. Berbaring di sisinya, tenang, namun tetap waspada. Rani menatap batu yang mulai bersinar samar setiap kali ia menyentuhnya. Batu itu terasa hangat, seolah hidup, dan setiap kali jari-jarinya menyentuh lekukan guratan, bayangan masa lalu muncul dalam pikirannya. Bayangan perempuan-perempuan dari masa lalu, berpakaian sederhana, meracik ramuan, dan berbicara pada binatang. Salah satunya tersenyum padanya dan berkata dengan suara yang jauh namun akrab, "Kau anak dari garis penjaga terakhir." Tubuh Rani bergetar. Ia mengingat perkataan ibunya tentang darah yang diwariskan, tentang takdir yang harus diterima dengan keberanian. Tapi ia tak pernah mengerti maksudnya. Hingga malam itu, tiba-tiba, Senja berdiri. Tubuhnya membentang tinggi, telinganya tegak, matanya menatap tajam ke arah timur. Rani mengikuti pandangannya. Dari kejauhan, terdengar suara. Bukan suara manusia biasa, tapi semacam nyanyian, rendah dan berat, seperti doa dari tanah yang terluka. Suara itu datang dari balik semak berduri di antara pohon-pohon tua. Rani berjalan perlahan ke arah suara, dan Senja mengikutinya. Di tengah rerumputan tinggi, mereka menemukan sebuah cekungan tanah, mirip kuburan tua yang terbuka. Di dasarnya, ada sebuah batu kecil berwarna merah gelap, berlumur darah segar, padahal tak ada luka di sekitar. Tangan Rani gemetar saat mendekat. Saat ia menyentuh batu itu, nyanyian tadi terhenti, dan suara lain menggema dalam pikirannya. Sumpah para penjaga ditulis dengan darah. Sekali terikat, tak bisa dicabut. Rani menarik napas panjang. Batu itu dingin dan keras, tapi ada denyut halus di bawah permukaannya. Seolah detak jantung. Ia tahu, ini bukan batu biasa. Ini adalah batu sumpah, tempat para penjaga masa lalu mengikat janji mereka dengan hutan. Dengan makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh manusia biasa. Senja mengaum pelan, kemudian membungkuk, meletakkan satu cakarnya di atas batu. Rani mengikuti. Ia memejamkan mata, dan menyentuhkan telapak tangannya ke permukaan batu yang dingin itu. Sekejap kemudian, dunia seolah berguncang. Tanah bergetar. Angin berputar di sekeliling mereka. Akar-akar pohon bergerak pelan seperti jari-jari tua yang ingin menyentuh Rani. Dan dari dasar tanah, suara berat berbicara. Kau telah disumpah, wahai pewaris. Darahmu adalah kunci. Lukamu adalah gerbang. Rani tersentak mundur. Dadanya sesak. Di telapak tangannya muncul luka kecil. Darah mengalir setetes demi setetes ke permukaan batu. Batu itu menyerapnya dengan cepat. Guratan di batu menjadi terang, menyala merah seperti bara api dalam gelap. Senja menatap Rani. Dalam matanya, ada semacam penghormatan. Ia tidak lagi sekadar pelindung. Kini mereka terikat oleh sumpah yang sama. Tak terucap, tapi abadi. Namun di kejauhan, dari arah desa, sebuah bahaya mulai merayap. Bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang telah lama terkubur dalam diam. Makhluk yang bangkit karena rantai lama mulai retak. Dan mereka mencium bau darah pewaris. Sementara itu, di balai desa, Pak Karmin membuka kembali lemari tua di rumahnya. Di dalamnya, tersimpan kitab kulit hitam yang telah lama dilarang untuk dibaca. Ia tahu malam ini adalah permulaan. Ia tahu garis keturunan itu telah bangkit. Dan jika ia tidak bertindak, semua rahasia yang ia sembunyikan akan terbongkar. Dia anak dari perempuan itu, gumam Pak Karmin, tangan gemetar membuka lembar demi lembar kitab terlarang. Di halaman ke-7, terdapat lukisan seorang gadis duduk bersama harimau putih. Di bawahnya tertulis dalam huruf tua, jika sang pewaris mengikat sumpah, hutan akan bangkit. Tapi jika ia gagal,
desa akan tenggelam dalam kutukan. Pak Karmin menggenggam erat tangannya. Ini tidak boleh terjadi. Tidak sekarang. Tidak selama aku masih hidup. Malam itu, langit di atas desa Waringin Jati memerah. Auman senja menggema dari hutan. Auman panjang yang menandai, sumpah lama telah dihidupkan kembali. Kabut pagi menggantung pekat di atas tanah desa Waringin Jati. Matahari tak tampak, seolah enggan terbit. Daun-daun basah menggigil meski tak tertiup angin. Suasana desa mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Warga mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ternak mereka gelisah. Ayam-ayam tak berkokok. Kambing melenguh tanpa sebab. Bahkan anjing-anjing kampung menolak keluar dari kolong rumah. Mereka menunduk, menggeram lirih ke arah hutan. Di ujung jalan tanah desa, tepat di batas masuk hutan Waringin, jejak-jejak besar mulai terlihat. Bukan hanya jejak kaki harimau, tapi juga jejak kaki manusia. Telanjang, kecil, namun dalam dan berdarah. Seolah pemiliknya berjalan tanpa rasa sakit, atau justru, tak sadar dirinya terluka. Pak Karmin memerintahkan warga untuk tidak mendekat. Tapi diam-diam ia menyuruh dua pemuda kampung mengikut jejak itu. Namanya Sarwan dan Dika. Keduanya dikenal berani, tapi sering meremehkan hal-hal gaib. Kalau kalian lihat gadis itu, jangan dekati. Amati saja. Laporkan ke aku, ujar Pak Karmin dengan nada menahan rasa takut. Sarwan dan Dika masuk ke dalam hutan saat embun masih menetes dari daun-daun tinggi. Langkah mereka ragu-ragu, tapi mulut mereka sok berani. Mereka menyusuri jejak itu, hingga ke bagian hutan yang warga sebut tanah dalam. Tempat yang bahkan di siang bolong pun terasa seperti senja. Saat mereka sampai di sebuah batu besar dengan guratan merah menyala samar, Sarwan terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Lihat itu, jejaknya berhenti di sini. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di belakang mereka. Keduanya menoleh cepat. Dari balik kabut, muncul bayangan. Terbakar. Seperti manusia, tapi seluruh tubuhnya berasap. Api menyala pelan dari kedua matanya. Tanpa suara, makhluk itu melayang mendekat. Daun-daun kering terbakar hanya dengan disentuh oleh langkah bayangannya. Sarwan tersentak, lari terbirit-birit. Tapi Dika terdiam, seolah tubuhnya ditahan sesuatu yang tak terlihat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Matanya hanya sempat menangkap satu sosok lain di belakang makhluk itu. Seorang gadis, berdiri tegak dengan tangan terluka, wajahnya bukan lagi Rani yang mereka kenal. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Rani terbangun dari semacam mimpi atau penglihatan. Ia terduduk di tepi sungai kecil yang airnya jernih seperti kaca. Senja, harimau putih itu, berdiri di seberang, menatapnya. Air sungai bergetar, dan bayangan wajah Rani di permukaannya berubah menjadi perempuan tua dengan luka di dahi dan kalung kayu tergantung di leher. Jangan biarkan mereka membangkitkan api lama. Mereka pikir bisa memadamkan warisan dengan tanah dan fitnah. Tapi darah tak pernah berbohong. Suara itu berbicara dari air. Rani terperangah. Senja mendekat dan menjilat tangan Rani yang berdarah. Saat air liur hangat itu menyentuh lukanya, cahaya tipis muncul dari kulitnya. Luka itu sembuh. Namun bekasnya berbentuk lingkaran dengan garis silang, simbol yang sama dengan ukiran di batu sumpah. Di desa, Sarwan kembali dengan tubuh gemetar. Ia berteriak histeris di depan balai desa. Aku lihat hantu. Makhluk api. Dan Rani, dia bukan Rani lagi. Warga mulai panik. Suara-suara ketakutan merambat seperti wabah. Ibu-ibu mengunci pintu. Anak-anak tak diizinkan keluar rumah. Tapi yang paling terkejut adalah Pak Karmin. Ia tahu apa yang dilihat Sarwan bukan halusinasi. Itu adalah bayangan api penjaga gerbang, makhluk yang muncul jika garis penjaga dibangkitkan dan tak seimbang. Dika tak pernah kembali. Pak Karmin membuka kitab hitamnya lagi. Di halaman yang dipenuhi abu gosong, ia membaca pelan, dengan suara bergetar. Jika penjaga baru tak dikendalikan, maka gerbang lama akan terbuka. Dan yang selama ini terkubur, akan menuntut kembali tahtanya. Malam kembali datang. Rani berdiri di puncak bukit kecil, menatap ke arah desa dari kejauhan. Matanya kini menyala samar dalam gelap. Senja mengaum dari balik pepohonan. Rani menggenggam tanah dan berbisik lirih. Jika mereka ingin menghapus garis ini,
mereka harus bersiap kehilangan lebih dari sekadar ingatan. Langit desa Waringin Jati berwarna kelabu keperakan pagi itu. Awan menggantung berat, membawa hawa yang tak biasa. Pohon-pohon bergoyang pelan meski tak ada angin. Suara burung pun mendadak hilang dari peraduannya. Udara terasa lebih padat, lebih sunyi. Seolah desa sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar. Pak Karmin berdiri di depan surau tua dengan kitab hitam di tangannya. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Di belakangnya, beberapa warga berkumpul diam-diam, menatapnya dengan tatapan antara percaya dan takut. Ia menatap halaman ke-13 dari kitab warisan keluarganya. Gambar kabur menunjukkan sosok perempuan berdiri bersama harimau putih di atas peta desa yang lama, versi Waringin Jati sebelum semua pendatang datang. Sebelum semua ladang dan jalan dibuka. Di bawah gambar itu tertulis dengan tinta merah. Jika penjaga lama terbangun, maka tanah yang dikhianati akan menuntut kembali sumpahnya. Dan garis darah yang berkhianat akan dikoyak oleh penjaga waktu. Wajah Pak Karmin memucat. Ia tahu siapa yang dimaksud garis darah berkhianat. Leluhurnya. Dan ia sendiri adalah penerus dari pengkhianat yang dulu mengusir para penjaga agar bisa menguasai tanah ini. Sementara itu, di kedalaman hutan, Rani melangkah dengan kaki telanjang menyusuri jalur akar yang berliku. Suara air gemericik di kejauhan membimbingnya ke sebuah tempat yang belum pernah ia lihat. Senja berjalan di belakangnya dengan langkah tenang, seperti tahu kemana mereka menuju. Di ujung jalan itu, terbuka sebuah lembah sempit. Dikelilingi pohon-pohon besar yang saling melilit dengan akar dan lumut. Di tengah lembah, berdiri sebuah batu menara setinggi 2 orang dewasa, dilapisi ukiran tua dan simbol-simbol yang seperti hidup dalam cahaya remang. Ketika Rani mendekat, batu itu mengeluarkan suara lirih, seperti desir napas dari perut bumi. Selamat datang, darah terakhir dari garis penjaga. Engkau telah melanggar batas. Tapi engkau juga telah dipilih. Kini, pilihlah, menjadi penjaga, atau menjadi korban. Rani berdiri terpaku. Suara itu bukan dari batu, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dari sesuatu yang selama ini tertidur di dalam darahnya. Ia memejamkan mata, dan tiba-tiba, semuanya datang kembali. Kenangan yang bukan miliknya. Tubuh-tubuh perempuan terdahulu yang duduk meramu obat dari dedaunan. Harimau-harimau putih yang menjaga hutan dari para penjara. Lelaki bersorban yang datang membawa api dan tanah. Mengusir semua penjaga, membakar kitab-kitab, mengubur batu-batu tua. Dan di antara para pengkhianat itu, ada wajah muda Pak Karmin, muda dan penuh ambisi, menertawakan para penjaga yang dibakar hidup-hidup. Rani jatuh tersungkur. Napasnya terputus. Tapi senja mendekat dan meletakkan kepalanya di paha Rani. Dari tubuh harimau itu, mengalir kehangatan yang membangkitkan kekuatan di dalam dada Rani. Waktunya belum tiba. Tapi gerbang sudah retak. Suara dalam itu kembali berbisik. Di desa, malam itu, seorang perempuan tua yang sudah 10 tahun tak pernah keluar rumah, Mbah Sarti, tiba-tiba berjalan ke tengah pasar dan berteriak keras. Dia telah kembali. Anak dari darah pemurni. Kalian semua sudah terlambat. Hutan akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Orang-orang ketakutan. Mereka menutup pintu rumah. Tapi tanah mulai retak di beberapa tempat. Air sumur berubah keruh. Bau tanah terbakar merayap lewat angin. Dan dari arah hutan, suara tawa pelan terdengar bersahutan. Bukan tawa manusia, tapi tawa yang membawa dendam ratusan tahun. Di tengah semua itu, Rani berdiri tegak di depan batu menara. Ia mengangkat tangan, dan guratan yang dulu terukir di telapak tangannya mulai menyala. Dari sekeliling lembah, muncul siluet-siluet harimau putih lain. 6, 8. Semuanya muncul dalam diam. Mata mereka bercahaya. Tubuh mereka kuat. Mereka bukan hewan liar. Mereka adalah roh penjaga. Dan kini, mereka kembali bangkit. Rani menatap ke langit dan berkata lirih. Aku tidak takut. Jika ini jalanku, maka akan kulalui sampai ujungnya. Tapi mereka yang mengkhianati garis ini, akan kubuat ingat siapa yang mereka lenyapkan. Langit desa Waringin Jati berwarna kelabu keperakan pagi itu. Awan menggantung berat, membawa hawa yang tak biasa. Pohon-pohon bergoyang pelan meski tak ada angin. Suara burung pun mendadak hilang dari peraduannya. Udara terasa lebih padat, lebih sunyi.
Seolah desa sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar. Pak Karmin berdiri di depan surau tua dengan kitab hitam di tangannya. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Di belakangnya, beberapa warga berkumpul diam-diam, menatapnya dengan tatapan antara percaya dan takut. Ia menatap halaman ke-13 dari kitab warisan keluarganya. Gambar kabur menunjukkan sosok perempuan berdiri bersama harimau putih di atas peta desa yang lama, versi Waringin Jati sebelum semua pendatang datang. Sebelum semua ladang dan jalan dibuka. Di bawah gambar itu tertulis dengan tinta merah. Jika penjaga lama terbangun, maka tanah yang dikhianati akan menuntut kembali sumpahnya. Dan garis darah yang berkhianat akan dikoyak oleh penjaga waktu. Wajah Pak Karmin memucat. Ia tahu siapa yang dimaksud garis darah berkhianat. Leluhurnya. Dan ia sendiri adalah penerus dari pengkhianat yang dulu mengusir para penjaga agar bisa menguasai tanah ini. Sementara itu, di kedalaman hutan, Rani melangkah dengan kaki telanjang menyusuri jalur akar yang berliku. Suara air gemericik di kejauhan membimbingnya ke sebuah tempat yang belum pernah ia lihat. Senja berjalan di belakangnya dengan langkah tenang, seperti tahu kemana mereka menuju. Di ujung jalan itu, terbuka sebuah lembah sempit. Dikelilingi pohon-pohon besar yang saling melilit dengan akar dan lumut. Di tengah lembah, berdiri sebuah batu menara setinggi 2 orang dewasa, dilapisi ukiran tua dan simbol-simbol yang seperti hidup dalam cahaya remang. Ketika Rani mendekat, batu itu mengeluarkan suara lirih, seperti desir napas dari perut bumi. Selamat datang, darah terakhir dari garis penjaga. Engkau telah melanggar batas, tapi engkau juga telah dipilih. Kini, pilihlah, menjadi penjaga, atau menjadi korban. Rani berdiri terpaku. Suara itu bukan dari batu, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dari sesuatu yang selama ini tertidur di dalam darahnya. Ia memejamkan mata, dan tiba-tiba, semuanya datang kembali. Kenangan yang bukan miliknya. Tubuh-tubuh perempuan terdahulu yang duduk meramu obat dari dedaunan. Harimau-harimau putih yang menjaga hutan dari para penjara. Lelaki bersorban yang datang membawa api dan tanah. Mengusir semua penjaga, membakar kitab-kitab, mengubur batu-batu tua. Dan di antara para pengkhianat itu, ada wajah muda Pak Karmin, muda dan penuh ambisi, menertawakan para penjaga yang dibakar hidup-hidup. Rani jatuh tersungkur. Napasnya terputus. Tapi senja mendekat dan meletakkan kepalanya di paha Rani. Dari tubuh harimau itu, mengalir kehangatan yang membangkitkan kekuatan di dalam dada Rani. Waktunya belum tiba. Tapi gerbang sudah retak. Suara dalam itu kembali berbisik. Di desa, malam itu, seorang perempuan tua yang sudah 10 tahun tak pernah keluar rumah, Mbah Sarti, tiba-tiba berjalan ke tengah pasar dan berteriak keras. Dia telah kembali. Anak dari darah pemurni. Kalian semua sudah terlambat. Hutan akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Orang-orang ketakutan. Mereka menutup pintu rumah. Tapi tanah mulai retak di beberapa tempat. Air sumur berubah keruh. Bau tanah terbakar merayap lewat angin. Dan dari arah hutan, suara tawa pelan terdengar bersahutan. Bukan tawa manusia, tapi tawa yang membawa dendam ratusan tahun. Di tengah semua itu, Rani berdiri tegak di depan batu menara. Ia mengangkat tangan, dan guratan yang dulu terukir di telapak tangannya mulai menyala. Dari sekeliling lembah, muncul siluet-siluet harimau putih lain. 6, 8. Semuanya muncul dalam diam. Mata mereka bercahaya. Tubuh mereka kuat. Mereka bukan hewan liar. Mereka adalah roh penjaga. Dan kini, mereka kembali bangkit. Rani menatap ke langit dan berkata lirih. Aku tidak takut. Jika ini jalanku, maka akan kulalui sampai ujungnya. Tapi mereka yang mengkhianati garis ini, akan kubuat ingat siapa yang mereka lenyapkan. Malam ke-6, langit berubah warna menjadi merah tua, seperti luka yang belum sembuh. Cahaya bulan tampak keruh, tertutup kabut tipis yang menggantung rendah di atas hutan dan desa. Suara jangkrik berhenti, dan angin malam seolah membawa bisikan-bisikan asing yang membekukan tulang. Di tengah desa, warga berkumpul dengan wajah pucat. Mereka tak lagi bicara dengan nada tinggi. Tak ada lagi yang berani menyebut Rani dengan sebutan, gila. Karena kini, hampir setiap malam terdengar suara auman panjang dari dalam hutan. Auman yang disambut dengan suara ledakan kecil dari dalam tanah,
seperti erangan bumi yang bangkit dari tidur panjang. Pak Karmin tak tidur malam itu. Ia berdiri di bawah pohon sukun tua di halaman rumahnya, memandangi bintang-bintang yang tak lagi utuh. Ia tahu waktunya habis. Ia tahu, darah pengkhianat yang mengalir di nadinya sedang dicari. Dicari untuk dituntut. Di tangan kirinya, kitab tua itu terbuka. Tapi kini sebagian halaman telah terbakar. Tulisan-tulisan mulai hilang, seperti terhapus oleh waktu. Namun satu kalimat tetap bertahan di halaman terakhir. Jika pewaris menyatu dengan tanah, maka darah yang salah akan terseret bersama akar. Sementara itu, jauh di jantung hutan Waringin, Rani memimpin kawanan harimau putih melintasi jalur yang dulunya tertutup. Kini, jalur itu terbuka kembali. Pohon-pohon yang tadinya membentuk dinding akar, perlahan terbelah seperti membuka jalan untuk mereka. Di ujung jalur, terlihat sebuah tanah datar. Reruntuhan batu berdiri tak beraturan. Sebagian tertutup lumut dan tanaman merambat. Tapi yang membuat Rani terpaku adalah pilar tengah dari reruntuhan itu. Sebuah tiang batu melingkar dengan ukiran wajah-wajah menangis yang mengelilinginya. Senja mengaum pelan. Suara itu menggema, dan tak lama kemudian, cahaya hijau muncul dari dasar tiang batu. Tanah di bawah mereka mulai bergerak, membuka sebuah lubang besar yang berputar seperti pusaran air. Tanpa ragu, Rani melangkah ke tepi lubang itu. Suara dari dalam kepalanya makin jelas. Pewaris, engkau harus menuruni tanah ini. Di sanalah darahmu akan diuji. Jika kau lulus, bumi akan memelukmu. Jika gagal, tubuhmu akan menjadi tumbal untuk menyeimbangkan dosa-dosa masa lalu. Rani menatap ke arah senja. Harimau itu berjalan lebih dulu, melompat ke dalam lubang tanpa suara. Yang lain mengikutinya satu persatu. Dan Rani pun akhirnya melompat. Tubuhnya tenggelam dalam pusaran yang dingin dan gelap. Mereka turun ke ruang bawah tanah yang luas dan berbentuk bundar. Dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan kuno yang bersinar samar. Di tengah ruangan itu, terdapat genangan air merah. Bukan darah, tapi air yang menyimpan ingatan, kata suara di benak Rani. Rani mendekat, lalu menatap ke dalam genangan itu. Wajahnya terpantul samar, tapi wajah itu bukan hanya miliknya. Ia melihat ibunya, muda dan cantik, sedang menangis sambil menggendong Rani kecil. Di belakang ibunya, berdiri seorang pria berjubah hitam, Pak Karmin, masih muda, dengan tatapan kejam. Ia melihat saat ibunya dikejar, rumahnya dibakar, dan dirinya disembunyikan di pinggir hutan oleh seorang perempuan tua yang tak ia kenal. Lalu semuanya menjadi gelap. Rani menutup mata. Air mata menetes di pipinya. Tapi air mata itu jatuh ke genangan dan membuatnya bergetar. Darahmu adalah jembatan. Luka masa lalu harus dibuka, agar tanah bisa sembuh. Tiba-tiba, dinding ruangan mulai retak. Cahaya merah keluar dari celah. Dan dari celah itu, muncul sosok tinggi besar, tertutup bayangan dan kobaran api samar. Makhluk itu tidak memiliki wajah. Hanya cahaya hitam berdenyut di tempat matanya seharusnya berada. Senja maju ke depan, mengaum keras. Tapi makhluk itu tidak gentar. Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah gemetar. Rani mengangkat tangannya, dan cahaya dari guratan di telapak tangannya menyala terang. Suara berat bergema dari makhluk itu. Kau belum siap, tapi kau satu-satunya. Maka buktikan bahwa darahmu layak. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul rantai-rantai akar yang menyambar ke arah Rani. Rani berlari menghindar. Suara benturan keras memenuhi ruangan. Batu-batu tua hancur, dan air merah memercik ke udara, menyebarkan cahaya yang membutakan. Dalam kekacauan itu, Rani menggenggam sebuah batu kecil yang jatuh dari dinding. Batu itu dingin tapi terasa hidup. Saat ia menggenggamnya, tubuhnya diselimuti cahaya tipis. Rambutnya berkibar, matanya menyala, dan tanah di sekitarnya membentuk lingkaran perlindungan. Dengan suara tegas, Rani berteriak, "Kalau aku harus membawa kutukan ini, maka kutukan ini akan kujadikan kekuatan." Cahaya dari tubuhnya meledak, mendorong makhluk itu mundur. Tapi ini belum akhir. Ini baru ujian pertama. Dari permukaan desa, warga mendengar gemuruh dari dalam hutan. Getaran yang membuat genting rumah berderak. Langit terbuka sebentar, dan petir menyambar pohon tua di tengah desa. Pak Karmin jatuh terduduk,
kitabnya hancur terbakar di tangannya. Ia berbisik lemah. Dia benar-benar pewaris. Tubuh Rani bergetar hebat setelah ledakan cahaya itu. Napasnya memburu, telapak tangannya panas, seolah terbakar dari dalam. Tapi rasa sakit itu bukan luka biasa. Itu adalah bagian dari perubahan. Bagian dari kebangkitan. Ruangan tempat ia berdiri kini berubah. Pilar-pilar batu yang sebelumnya berdiri tegak, kini tumbang berserakan. Dinding-dinding yang penuh ukiran leluhur kini terbelah, menyisakan cahaya merah yang berdenyut dari dalam celah tanah. Senja berdiri di sampingnya, tubuhnya terluka di bagian punggung, namun matanya tetap menyala penuh keberanian. Makhluk hitam itu tak lagi berdiri gagah. Tubuhnya runtuh, berubah menjadi gumpalan asap pekat yang perlahan meresap kembali ke dalam tanah. Tapi sebelum ia benar-benar lenyap, ia menyisakan sebuah bisikan, dalam bahasa tua yang hanya dimengerti oleh darah penjaga. Pintu pertama telah dibuka. Tapi masih ada 2 lagi. Jika kau berhenti, kutukan akan melahap seluruh warisanmu. Rani jatuh terduduk. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi hatinya kini tak lagi ragu. Ia telah melihat sebagian dari kebenaran. Ia telah mencicipi bagian dari luka masa lalu yang diwariskan padanya. Dan yang paling penting, ia tidak lagi sendiri. Dari balik reruntuhan, para harimau putih itu mendekat satu persatu. Mereka duduk membentuk lingkaran di sekelilingnya. Senja berjalan ke tengah, dan untuk pertama kalinya, ia mengeluarkan suara yang bukan auman, melainkan dengusan lirih, seperti salam. Seperti pengakuan. Rani mengangguk perlahan. Ia menutup mata, meletakkan telapak tangannya ke tanah. Dan dalam sekejap, ia bisa merasakan denyut hutan. Napas akar-akar tua. Jerit diam pohon-pohon yang pernah disakiti. Dan suara-suara perempuan penjaga dari masa lalu yang kini mulai kembali terhubung dengannya. Sementara itu, di permukaan, desa mulai retak secara harfiah. Sumur-sumur mendidih. Lantai-lantai rumah bergoyang pelan. Angin bertiup dari arah barat, membawa bau kayu terbakar dan akar busuk. Pak Karmin tahu waktunya hampir habis. Ia berlutut di halaman rumahnya, memandangi kitab yang telah hangus menjadi abu. Semua yang dulu ia sembunyikan, semua perjanjian kotor yang dibuat leluhurnya, akan segera dibuka. Ia teringat akan satu hal. Leluhurnya pernah menulis surat rahasia. Tersimpan di bawah altar tua di Surau Lama, tempat tak seorang pun berani masuk sejak peristiwa kebakaran 20 tahun lalu. Tanpa pikir panjang, Pak Karmin berjalan tertatih menuju surau. Kunci tua masih tergantung di lehernya. Ia membuka pintu surau yang penuh debu dan sarang laba-laba. Lantai kayunya berderak. Langit-langitnya hitam bekas terbakar. Tapi altar di pojok ruangan itu masih berdiri, meski nyaris roboh. Dengan tangan gemetar, Pak Karmin menggeser batu kecil di dasar altar, membuka ruang rahasia. Di dalamnya tersimpan gulungan daun lontar, masih terikat tali ijuk tua. Ia membuka ikatan itu. Tulisan di dalamnya samar, tapi masih bisa dibaca. Sebuah pengakuan. Leluhur pertamanya, Ki Suryadipa, telah mengkhianati para penjaga demi kekuasaan tanah dan perdagangan hasil hutan. Ia menebang pohon keramat, menggusur sumber air suci, dan menanam kutukan agar darah pewaris tak pernah muncul kembali. Tapi kutukan itu gagal. Karena sebelum ritual selesai, salah satu penjaga melarikan bayi pewaris ke dalam hutan. Bayi itu adalah nenek dari Rani. Pak Karmin mencengkeram gulungan itu. Tubuhnya menggigil. Ia sadar, yang telah ia lawan selama ini bukan hanya takdir, tapi juga kebenaran yang ia tutupi dengan kebohongan bertahun-tahun. Di dalam tanah, Rani berjalan keluar dari ruang bawah menuju lorong batu yang membentang lurus. Di ujung lorong itu terdapat pintu batu besar dengan simbol matahari dan akar menyatu. Saat ia mendekat, guratan di telapak tangannya kembali menyala. Pintu itu bergeser dengan suara berat, dan di baliknya, terbentang taman bawah tanah yang luar biasa. Tanaman-tanaman aneh tumbuh di sekeliling air jernih yang bercahaya. Di tengah taman, terdapat sebuah pohon raksasa dengan daun berwarna perak yang berkilau di dalam gelap. Pohon itulah yang disebut dalam nyanyian para leluhur. Pohon rahim bumi, tempat semua kekuatan penjaga disimpan. Tapi ada satu syarat untuk membangkitkan kekuatan itu. Darah pewaris harus menyatu dengan akarnya. Rani mendekat. Pohon itu tampak hidup. Daunnya bergetar saat ia menyentuh batangnya.
Lalu dari akar-akar pohon, muncul satu lubang kecil, cukup untuk satu tangan manusia. Tanpa ragu, Rani menyelipkan tangannya ke dalam lubang akar. Duri-duri halus menusuk kulitnya. Darahnya mengalir. Tapi kali ini, ia tidak merasa sakit. Ia merasa diterima. Pohon itu bergetar. Daun-daunnya berkilau terang. Cahaya menyebar ke seluruh taman, lalu menembus langit-langit gua dan mencapai permukaan tanah. Di desa, warga keluar rumah dengan wajah bingung. Langit yang tadinya merah berubah menjadi biru terang. Angin berhenti. Kabut hilang. Awan membuka diri, dan sinar matahari pagi menyentuh tanah Waringin Jati untuk pertama kalinya setelah 6 hari gelap. Namun perubahan itu belum selesai. Karena apa yang telah dibuka oleh Rani bukan hanya kekuatan, tapi juga sebuah gerbang. Gerbang yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia yang selama ini hanya hidup dalam cerita rakyat dan mimpi para penjaga. Langit di atas desa Waringin Jati kini cerah, tapi bukan cerah yang biasa. Matahari bersinar terang, tapi sinarnya membawa panas aneh yang terasa hingga ke tulang. Burung-burung kembali berkicau, tapi nadanya serak, seperti menyampaikan pesan yang terlupakan. Di batas hutan, beberapa warga masih berdiri menatap pucuk-pucuk pohon. Tidak ada yang berani masuk, tapi semua tahu, segala sesuatu telah berubah. Pak Karmin kembali dari surau tua dengan langkah berat. Wajahnya tirus, kulitnya pucat, dan tangannya masih memegang gulungan daun lontar yang berisi pengakuan dosa leluhur. Ia tahu waktunya menyembunyikan kebenaran telah habis. Sementara itu, jauh di dalam perut hutan, Rani berdiri di bawah pohon rahim bumi yang kini bersinar terang. Akar-akar pohon menjulur panjang ke segala arah, menyusuri tanah, menjangkau ruang-ruang yang sudah ratusan tahun tertutup. Cahaya dari pohon itu memantul ke dinding-dinding batu, membuka ukiran-ukiran lama yang dulunya gelap dan tak terbaca. Dari balik akar yang terbelah, muncul sebuah pintu batu melingkar, jauh lebih besar dari pintu-pintu sebelumnya. Simbol di permukaannya berbeda. Ada wajah manusia di atas harimau, dengan mata tertutup dan tangan terangkat ke langit. Di bawahnya terukir kalimat dalam bahasa tua. Siapa yang menutup gerbang ini, menutup ingatan bumi. Siapa yang membukanya, harus siap menanggung seluruh beban warisan. Rani menatap pintu itu. Senja berdiri di sisinya, diam tapi siaga. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara dedaunan tak terdengar. Rani mengulurkan tangannya. Guratan di telapak tangannya menyala kembali. Dan begitu ia menyentuh permukaan pintu itu, segalanya berubah. Suara keras bergema, seperti batu bertabrakan dengan langit. Tanah bergetar. Akar-akar pohon naik ke udara, lalu menancap ke tanah lagi seolah menciptakan pagar pelindung. Pintu itu terbuka perlahan. Dari balik kegelapan muncul lorong panjang berisi kabut tebal. Tapi kabut itu bukan biasa. Ia berisi bayangan. Wajah-wajah dari masa lalu melintas cepat. Leluhur-leluhur Rani. Perempuan-perempuan perkasa yang pernah menjadi penjaga tanah. Beberapa menangis. Beberapa tersenyum. Dan satu di antaranya, wajah ibunya sendiri, tersenyum paling lama, lalu menghilang. Langkah pertama Rani masuk ke dalam lorong itu seakan menembus waktu. Suhu berubah drastis. Tidak panas. Tidak dingin. Hanya kosong. Tapi langkah demi langkah, lorong itu mulai berbicara, bukan dengan suara, melainkan dengan ingatan. Seakan lorong itu menghidupkan memori dari darahnya sendiri. Ia melihat kilas balik yang lebih dalam. Waktu di mana Waringin Jati bukan desa, tapi tanah suci bagi para penjaga. Tempat di mana hutan dan manusia hidup berdampingan. Para penjaga bukan hanya melindungi alam, tapi juga menjaga gerbang antar dunia, dunia kasat mata dan dunia tak terlihat. Gerbang itu telah ditutup ratusan tahun lalu oleh pengkhianat pertama, Ki Surya Dipa, leluhur Pak Karmin. Ki Surya Dipa menukar kehormatan penjaga dengan kekuasaan dari orang-orang luar yang menjanjikan kekayaan. Sebagai imbalan, ia membakar pohon rahim bumi pertama dan mengurung para penjaga di dalam tanah, memutus jalur komunikasi mereka dengan dunia manusia. Tapi ia gagal menghabisi semua pewaris. Satu bayi selamat, dan bayi itu adalah awal dari garis keturunan Rani. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan bulat dengan langit-langit tinggi dan lubang di tengahnya, tempat cahaya dari dunia atas menyusup masuk. Di tengah ruangan, berdiri sebuah meja batu dengan mangkuk tanah liat berisi air hitam.
Suara lirih terdengar kembali. Letakkan setetes darahmu ke dalam mangkuk ini, dan gerbang akan terbuka. Tapi ingat, sekali dibuka, dunia tak akan sama. Rani menatap mangkuk itu. Tangan kirinya gemetar. Tapi ia tahu, inilah saatnya. Ia menggigit ujung jarinya, membiarkan setetes darah menetes ke dalam air. Saat darah itu jatuh, air hitam berubah menjadi emas cair, dan langit-langit ruangan bersinar. Terdengar suara keras dari atas. Bumi seakan berteriak. Dan dari atas lubang, cahaya turun seperti badai, menerangi seluruh ruangan. Gerbang telah terbuka. Tapi dari balik cahaya itu, muncul sosok, tinggi, berjubah gelap, dengan wajah tertutup bayangan. Sosok itu bukan makhluk jahat, tapi juga bukan makhluk yang sepenuhnya baik. Ia adalah penjaga tengah, satu-satunya makhluk yang ditinggalkan untuk memastikan tak ada satupun manusia yang bisa menipu gerbang lagi. Ia menatap Rani lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kau membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Tapi darahmu memanggilku, dan aku datang. Sekarang, siapkan dirimu. Karena mereka yang terkurung akan mencari jalan untuk kembali." Rani mengangkat dagunya. Matanya menyala lembut. Senja mengaum rendah. "Aku tidak takut. Jika kutukan dimulai dari darahku, maka penyembuhannya pun harus dari darah yang sama." Penjaga tengah mengangguk perlahan. "Kalau begitu, bersiaplah. Dunia yang lama telah terbangun. Dan bukan hanya manusia yang akan datang mencarimu." Dari celah langit-langit, cahaya mulai padam. Kabut hitam menggulung masuk. Dan dunia di balik gerbang mulai mengirim isyaratnya ke dunia manusia. Tanda-tanda bahwa perjanjian kuno telah pecah, dan penjaga baru telah terlahir kembali. Malam ke-9, suasana desa Waringin Jati berubah drastis. Meski cahaya bulan kembali terlihat dan langit bersih tanpa awan, udara yang berhembus terasa lebih berat. Tanah di bawah kaki warga mulai terasa hidup, kadang berdenyut, kadang bergetar lembut. Seperti jantung bumi yang mulai bangkit. Pak Karmin tidak keluar rumah sejak pagi. Ia mengunci diri di dalam ruang doa miliknya, dikelilingi abu kitab tua dan gulungan lontar yang terbakar setengah. Di hadapannya, ia membentangkan peta lama desa. Di peta itu, ada tanda-tanda merah yang ia dulu anggap tak penting. 5 titik berbentuk lingkaran, membentuk simbol bunga, dengan 1 titik di tengah. Ia baru sadar, 5 titik itu adalah 5 titik segel. Dan Rani telah membuka 1. Sementara itu, Rani berdiri di bawah cahaya pucat dari celah langit-langit ruang gerbang. Penjaga tengah menghilang ke balik kabut setelah menyampaikan pesannya. Tapi suara-suara dari balik gerbang tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar panggilan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Rasa kehilangan, rasa dendam, rasa harapan. Senja berdiri di sisi Rani, tubuhnya tak lagi seputih sebelumnya. Ada garis-garis emas tipis menyusuri bulunya, muncul sejak gerbang terbuka. Itu bukan luka. Itu adalah tanda bahwa ia telah menyatu dengan kekuatan lama yang terbangkitkan kembali. Rani kembali naik ke permukaan hutan. Ketika ia menginjak tanah, dedaunan di sekelilingnya menggugurkan diri seperti memberi hormat. Burung-burung diam sejenak, dan hewan-hewan malam mengintip dari balik semak. Semuanya tahu siapa dia sekarang. Namun langkah Rani belum selesai. 4 titik segel lain tersebar di seluruh penjuru hutan dan desa. Dan dari suara di dalam dirinya, ia tahu bahwa segel-segel itu tidak hanya mengikat gerbang dunia lain, tapi juga menyegel ingatan tentang siapa dirinya sesungguhnya. Ia berjalan menuju arah barat. Senja mengikutinya. Dalam waktu beberapa jam, mereka tiba di tepian danau kecil yang dulunya jadi tempat mandi anak-anak desa. Tapi sekarang danau itu membeku, permukaannya memantulkan langit seperti cermin retak. Di tengah danau, terdapat batu datar yang dulunya digunakan untuk duduk. Tapi kini, batu itu memancarkan cahaya merah samar. Tanpa ragu, Rani menapakkan kakinya ke air. Ajaibnya, air membuka jalan. Setiap langkahnya membelah permukaan danau, memperlihatkan dasar tanah yang berkilau. Di batu tengah, ia berlutut dan menempelkan telapak tangannya yang masih membawa guratan bercahaya. Suara berat kembali terdengar dari bawah air. Segel kedua, segel ingatan, hanya terbuka jika kau siap melihat semua luka, termasuk luka yang kau tolak percaya.
Danau bergetar. Air memercik ke udara, membentuk pusaran besar. Dari pusaran itu muncul sosok perempuan. Muda, anggun, dengan rambut panjang hitam dan mata yang menyala keperakan. Ia tersenyum pada Rani. Kau telah tumbuh. Akhirnya. Rani mengenali sosok itu seketika. Itu, ibunya. Air mata Rani mengalir tanpa sadar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Sosok itu mendekat dan menyentuh wajah Rani dengan kelembutan yang tak tergambarkan. Aku meninggalkanmu bukan karena tak sayang, tapi karena dunia ini belum siap menerima siapa dirimu. Aku harus menjaga gerbang dengan nyawa, agar garismu tidak punah. Rani menggenggam tangan ibunya. Tapi saat itu pula, muncul suara auman panjang dari arah hutan. Senja berdiri tegak, bulunya berdiri. Dari balik pepohonan, muncul siluet-siluet besar bergerak cepat. Mereka bukan harimau, tapi makhluk gelap setinggi 2 kali manusia, dengan kepala rusak dan tubuh terbelah, makhluk-makhluk yang disebut dalam kitab sebagai bayangan terpecah. Mereka adalah roh-roh manusia serakah yang dulu membakar hutan, membunuh para penjaga, tapi tak pernah benar-benar mati. Arwah mereka tertahan di balik segel. Dan kini, dengan segel kedua terbuka, mereka menemukan jalan pulang. Sosok Ibu Rani menatapnya dengan dalam. Waktumu tidak banyak. Mereka akan mencoba menghancurkan semua sebelum kau membuka segel ketiga. Tapi ingat, kekuatanmu tidak hanya ada di darah. Ia hidup dalam pilihan. Pilihlah untuk melindungi, bukan membalas. Pilihlah untuk mengingat, bukan menghapus. Lalu sosok ibunya memudar, kembali menjadi percikan cahaya yang menyatu dengan air danau. Segel kedua telah terbuka, tapi dampaknya telah menghidupkan luka lama. Senja mengaum keras. Rani berbalik. Dari hutan, bayangan terpecah mulai mendekat. Tubuh mereka kabur, seperti asap, tapi mata mereka merah terang. Mereka tak bisa disentuh, tapi bisa melukai. Dan mereka hanya bisa diusir dengan nyala jiwa pewaris. Rani menggenggam tanah dan membisikkan doa lama yang ia dengar dalam mimpinya. Cahaya dari tubuhnya kembali menyala. Kali ini lebih kuat. Senja berdiri di depan, menjadi perisai. Dan di belakang mereka, angin mulai berputar. Akar-akar mulai bangkit. Tanah mulai membantu. Pertempuran pertama penjaga baru, akhirnya dimulai. Kabut pagi menggantung berat di antara pohon-pohon tinggi di hutan Waringin Jati. Tanah masih basah oleh jejak pertempuran malam sebelumnya. Akar-akar mencuat dari dalam bumi, seolah ikut bertarung. Pohon-pohon terluka. Udara penuh dengan aroma arang dan tanah terbakar. Tapi di tengah semua itu, ada ketenangan yang belum pernah terasa sejak puluhan tahun silam. Tubuh Rani berdiri tegak di atas bukit kecil. Tepat di atas titik ketiga, segel roh. Di sekelilingnya, harimau putih berkumpul dalam keheningan sakral. Mata mereka tidak lagi hanya menyala. Mereka bersinar tenang, seolah tahu semuanya telah mencapai akhir. Rani telah membuka 3 segel. Dan itu cukup untuk memulihkan keseimbangan antara dua dunia. Ia tak perlu membuka 2 segel terakhir. Karena 3 segel ini telah menyatukan ingatan, darah, dan roh. Yang lain akan tetap tersembunyi, dijaga oleh generasi setelahnya. Pak Karmin duduk lemas di pelataran surau tua, menatap cahaya pagi yang perlahan menembus pepohonan. Di tangannya, gulungan lontar warisan keluarganya telah ia bakar habis. Ia tidak ingin menyisakan apapun dari warisan dosa leluhurnya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu generasi berikutnya telah memperbaiki kesalahan yang ia biarkan membusuk terlalu lama. Sementara itu, tanah di sekitar Waringin Jati perlahan membaik. Sumur-sumur kembali jernih. Suara burung terdengar tiap pagi. Anak-anak kembali berlarian di tanah lapang. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Karena mereka tahu, hutan itu telah punya penjaga baru. Senja berjalan perlahan di samping Rani, tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya. Di pundak Rani, kini tergantung kalung dari akar kecil yang membentuk lingkaran, pemberian dari pohon rahim bumi. Sebuah simbol bahwa ia adalah penjaga terakhir. Rani berdiri di tepi bukit. Ia menatap ke bawah, ke arah desa yang perlahan diselimuti cahaya pagi. Tak ada lagi kebencian di dalam dirinya. Hanya ketenangan. Dan janji. Janji untuk menjaga,
bukan menguasai. Janji untuk menyembuhkan, bukan menghukum. Dan janji untuk meneruskan warisan ini dengan cinta, bukan dendam. Dari balik kabut yang menipis, terdengar suara auman panjang. Suara senja. Suara penjaga. Yang akan terus menyertai garis darah itu, sampai dunia benar-benar seimbang kembali.